bersilaturahmi kepada guru saya pribadi. Ya Allah. Dia adalah Ustadz Rahmat atau Rahmat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah. Seperti yang boleh. Masya Allah. Makin segar. Alhamdulillah. Jadi sekarang Ana ada di Anaba TV. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kehidupan antum. Amin. Insya Allah. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Dan apa namanya? Ya di bawah naungan Ustadz Nawaban saya bergabung di sini kok. Dan kita kan sempat ngomong ya, diskusi kemarin ngobrol di WA. Saya pengen apa? Kok Rahmat ini berbagi nih kisah. Insya Allah. Ya. Boleh Pak ya? Boleh. Di Anaba TV ini ya. Insya Allah. Yang Anda tahu kan punya perjalanan panjang nih. Ya. Boleh nggak tuh diceritain? Mungkin dari perkenalan dulu kali ya. Baik. Silakan Pak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa 'abada'a kulla syai'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namal fil laili idza sara la ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'usi fi ummil qura wa ala sahibihi fil ghari Abi Bakrin bila mira. Amma ba'd, alhamdulillah. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Masya Allah kesempatan keluangan waktu sehingga bisa dikunjungi oleh tim Anaba TV. Ya, mudah-mudahan menjadi TV yang mensiarkan dakwah Islamiyah semakin meluas ke depannya insyaallah. Dan alhamdulillah yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan kok ya. Keluarga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan modern seperti ini, banyaknya pergaulan yang merusak anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan ke hariban Nabi kita Muhammad SAW, narju syafaatuhu, yang kita sangat berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dimasukkan dalam golongan umatnya, barisannya tahta liwa la ilaha illallah, di bawah naungan bendera atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan juga kita mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa jamaah ya Anaba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat atau bisa dipanggil Koh Sun Hua. Iya, Koh Sun Hua bukan Sun Gokong ya. Koh Sun Hua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan Ko Adam bahwa kami ini sebelumnya sudah saling kenal. Alhamdulillah bersilaturahim jalan terus. Namun beliau meminta kepada saya waktu untuk bisa berbagi cerita, ya setidaknya bisa memotivasi bagi orang-orang yang mendengarkan hari ini insyaallah. Ya, nama saya Rahmat Hidayat, dipanggil Wang Sunhua, 5 bersaudara kok saya. 5 bersaudara, paling kecil Montot. Ya, alhamdulillah asli Medan, ya. Kemudian besar di Medan, saya ngerantau ke Jakarta. Dan alhamdulillah saya masuk Islam tahun 2005. 2005 saya masuk Islam di umur 13 tahun. Menjelang kelas 1 SMP, masuk SMP lah saat itu. Namun dari sebelumnya memang sudah tertarik dengan Islam, dengan banyak cerita dan pengalaman yang saya dapatkan, di antaranya adalah mendengarkan azan di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu ada getaran di hati yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Walaupun saya belum paham makna dan artinya, ya saya hiraukan. Dan alhamdulillah di antaranya juga salah satu perantara wasilah mendapatkan hidayah itu saya mendengar azan di asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika itu pas itu lagi duduk ada teman lah Islam kan, pas Ramadan datang. Kemudian saya ya teman join lah, teman dekat gitu ya. Ya, kemudian kita jalan bareng kan. Dia mau ke masjid tarawih, saya ikut. Ya ikut-ikutan kawan setia lah kan gitu. Ikutlah ke masjid. Sampai di masjid saya duduk karena pakai celana segini kan. Waktu itu masih agama saya Buddha kan. Duduk di depan. Terus saya duduk di sana. Duduk di sana itu, nah saya nungguin dia. Begitu sambil nungguin, udah kita ngobrol, nungguin dia selesai, saya dengar azan di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saya saat itu ketika dia pulang suka temenin, kemudian main, sampai akhirnya saya terpikir kenapa, ada apa keistimewaan dari bulan puasa itu gitu. Akhirnya saya coba puasa. Saya punya ibu angkat di Medan, marganya Pasar Ibu, ya Ibu Hajanisma kan. Nah itu saya banyak bertanya lah tentang Islam sama beliau, dan udah dekat gitu ya, karena cucunya itu teman saya. Ngobrol, kita ngobrol panjang, saya tertarik dengan puasa Ramadan ini. Padahal di agama kita sebelumnya diajarkan puasa juga, namun hanya berbeda caranya dan syariatnya kan.
Tapi nggak pernah diajarin sama ayah saya, nggak pernah dikasih tahu. Emang ayah tuh aktif di agama? Ayah saya aktif di agama Buddha. Suhu kan, kalau orang Medan bilang suhu itu ya. Jadi kayak ngobatin orang atau ada orang-orang nanya tentang hal-hal ya gaib sifatnya lah gitu kan. Namun ya di situ saya banyak belajar juga. Di rumah itu ada banyak patung-patung yang setiap hari orang datang untuk menyembahnya, kemudian melakukan ritual-ritual dengan keyakinan agama mereka masing-masing kan gitu ya. Namun saya 5 bersaudara ini kok, 5 bersaudara paling kecil. Sampai ketika saya tahu tadi tertarik dengan Islam karena ikut teman ke masjid, kemudian dengar azan, dan saya puasa belajar. Boleh nggak coba? Puasa saya 1 hari, full. 1 hari lolos, 2 hari semakin tertarik dan tenang, ada perasaan yang nyaman di hati gitu kan. Sampai akhirnya 1 bulan. Masya Allah. Iya, walaupun itu saya sembunyi-sembunyi dari orang tua. Tapi orang tua sebenarnya tahu ya bahwa saya itu kenapa karena anak-anak kecil lah biasanya paling kecil dicariin untuk makan. Kok ini semua nggak pulang-pulang, disuruh makan nggak pernah mau makan selama ini gitu kan kalau di siang. Tapi malam saya makan. Nah supaya untuk menghindari ketahuan tadi kan. Tapi mungkin sudah tahu karena tahu pun mereka nggak marah karena ada ajaran puasa juga gitu kan. Mungkin belum tahu kalau saya itu pengen tertarik masuk Islam kan, hanya sekedar puasa. Nah tahun depan singkat ceritanya sama kok. Teman saya ke sana, saya dengar lagi di masjid itu di dekat rumah. Saya Medan Jalan PWS Gatot Subroto. Nah, itu saya dengar di azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada yang membuat saya semakin merinding dan kalimat yang sama. Padahal saya nggak ngerti, nggak betul-betul nggak ngerti. Mungkin karena suaranya yang merdu, udah saya biarin gitu kan. Tapi ternyata qadarullah ya, masya Allah. Memang dari situ mungkin wasilah pertamanya atau hidayah itu datang. Akhirnya semakin tertarik dan penasaran. Saya ceritakan di ibu angkat saya, Bu, saya kalau temenin cucu ibu kan teman saya itu duduk di masjid, kemudian kok dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok saya merinding. Kenapa ya, Bu? Boleh diceritakan. Terus saya puasa, alhamdulillah saya senang gitu. Karena selama ini betul nggak pernah puasa gitu, nggak pernah puasa sama sekali. Nah saya puasa, saya tertarik. Saya bilang, boleh nggak kasih tahu saya apa itu Islam, kemudian ajarannya seperti apa. Nah diceritakanlah untuk panjang lebar. Kemudian sama ibu angkat saya lagi. Kemudian diledekin kan, mau masuk Islam katanya. Nanya tentang Islam, enggak, belum. Saya bilang, pengen tahu aja Bu. Saya bilang, ya dari jarak itu saya puasa setahun pertama dan tahun berikutnya 2 tahun. Tahun ketiganya pas saya puasa juga, itu saya kemudian udah tekad karena selama setahun itu saya berpikir terus kan tentang agama Islam dan agama yang sebelumnya saya anut gitu kan. Saya kok merasa nyaman dan ada ketentraman. Setiap kali saya disuruh menyembah terhadap apa yang disembah oleh orang tua saya merasa nggak mau gitu, nggak ada ketenangan jiwa kan gitu. Nah akhirnya saya merasa kok begini aja gitu, dan akhirnya saya berceritalah kepada ibu angkat saya sampai akhir titiknya saya bilang, Bu, saya boleh nggak masuk Islam, Bu? Kenapa kamu masuk Islam? Emang siapa yang suruh? Kan kamu masih kecil kan? Ya saya tertarik aja, Bu, tapi dengan syarat saya masuk Islam saya harus dibimbing. Saya bilang dibimbing, kalau gitu benar kamu mau, nggak ada paksaan. Iya, nggak ada paksaan. Kemudian kata ibu angkat saya, kalau memang mau betul-betul nggak setengah-setengah kalau bahasa kita masuk Islam, nanti ibu carikan pesantren. Apa itu pesantren, Bu? Pesantren itu tempat belajar Al-Quran. Saya tahu kan cuma belajar Al-Quran kan, ternyata begitu masuk belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, pusing juga kan awal-awalnya, sempat down juga, takut nggak bisa ngikutin gitu. Tapi qadarullah, masya Allah, saya terima dan saya bilang, Bu, saya mau. Memang keadaan sendiri saya mau, nggak tanpa paksaan. Tapi saya takut, ayah saya kan suhu, orang yang dipandang di orang-orang di agama Buddha itu gitu kan. Kemudian jamaahnya udah banyak. Gitu. Saya anak paling kecil. Ini gimana, Bu? Kalau saya masuk Islam nanti? Udah yakin aja, kata ibu angkat saya. Insya Allah Allah akan jaga kamu kalau kamu betul-betul mau niat masuk Islam, tapi tanpa paksaan. Nah, supaya nggak timbul fitnah, panggil orang tua saya, berjumpa dengan ibu angkat itu, ngobrol, mereka ngobrol awalnya biasa silaturahim kan. Karena kebetulan qadarullah memang rumah ibu angkat saya sama rumah saya itu ayah nggak jauh, tetangga anak. Ngobrol panjang di situ. Ujungnya ibu angkat saya cerita kemauan saya untuk pindah agama. Kaget ibu saya kan yang hadir, bapak nggak hadir karena sibuk kan ngurusin jamaah-jamaahnya gitu. Nah kemudian itu dilaporin ke bapak saya, sampai ke bapak saya dilaporin, tahuan tuh, ngomong besar tuh, ini anak kiai lah kalau bahasanya, anak ustad, anak paling kecil gitu ya, tahu apa dari siapa? Dia langsung suuzon, ini jangan-jangan karena ibu angkatnya itu didoktrin atau diajarkan tentang Islam apalah pokoknya itu kan. Nggak mungkin anak kecil ini tahu bisa masuk Islam pindah agama begitu cepatnya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama orang tua saya, memang nggak ada paksaan, jangan salahkan ibu angkat itu.
saya bilang. Karena yang memang kemauan saya ceritain tuh dari awal saya puasa, kemudian saya dengar azan, saya cerita. Dan qadarullah memang Masya Allah ya, ketika saya ngomong seperti itu, rasa takut saya itu sama orang tua udah hilang. Allah hilangkan, jadi gak ada rasa ragu takut untuk milih Islam yang saya yakini gitu. Dengan segala risiko yang saya akan tahu dan saya dapati. Ya saya kira kok Adam juga kan mualaf, beberapa tim juga naba kan gitu kan, banyak yang mualaf. Sudah banyak pengalamannya lah masing-masing dan rintangannya. Nah alhamdulillah, singkat cerita saya masuk Islam. Saya langsung dicariin pesantren. Qadarullah yang punya pesantren mualaf juga. Buya Muhammad Engce Huat namanya. Panggilnya Muhammad Yusuf di Medan. Iya, seorang dai juga di Medan. Iya, qadarullah memang kita dipertemukan. Saya dimasukkan di situ tuh. Satu etnis juga. Satu etnis. Iya, satu etnis. Kemudian beliau bilang gini, kamu mau masuk di sini, mau belajar di pesantren ini? Iya maulah, saya bilang. Karena saya kan mau belajar dengan sungguh-sungguh, saya bilang, terhadap Islam yang saya pilih ini. Akhirnya kita dimasukkan di situ. Dan memang keterbatasan ekonomi biaya, karena minta ke orang tua kan nggak mungkin kan, pasti nggak mau ngasih kan gitu kan. Qadarullah, Masya Allah orang-orang baik semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka. Apa yang terjadi kok? Saat itu kiai itu atau buya itu bilang gini, semua atau Rahmat kalau mau di pesantren ini udah bisa baca Quran belum? Saya bilang orang baru masuk Islam, baru sepekan 2 pekan baru syahadat lah gitu kan, baru syahadat nggak lama, baru khitanan juga kan gitu, belum kenal alif-alif. Saya bilang, oh kalau pesantren itu sebenarnya syaratnya kata kiainya mau masuk pondok di sini minimal harus sudah bisa baca Quran lancar, karena nanti bisa ngikutin yang lain, belajar bahasa Arab, belajar tauhid dan lain sebagainya lah kan gitu. Wah sempat pesimis nih, berarti saya nggak bisa dong masuknya. Kiai sambil bercanda kan, wah nggak bisa kayaknya, tapi kamu bisa kalau mau katanya, gitu kan, dicanda-candain lah. Gimana itu Kiai? Saya bilang, ya bisa kalau kamu sungguh-sungguh. Kami akan kasih kesempatan kamu beasiswa full gratis 6 tahun di sini, tapi syaratnya harus kejar itu baca Al-Quran dengan lancar selama 2 bulanan lah. Dia bilang, bisa nggak? Saya bilang 2 bulanan berat. Saya bilang alif-alif aja nggak kenal. Ya nggak bisa nih kalau 2 bulan. Dia bilang, ibu angkat saya, kemudian ustaz-ustaz yang ngantarin saya waktu itu yang seneng kan lihat ada seorang mualaf kan, diantar tetangga saya. Udah semua Rahmat, gak apa-apa, maju aja, ambil, insya Allah kamu bisa, Allah akan tolong kamu. Nah, satu perkataan ustaz dari pesantren itu bilang, Rahmat, kemauanmu akan mengalahkan kemampuan. Kan sering di channel sebelumnya saya bilang kan, bahwa kemampuanmu akan mengalahkan kemauanmu mengalahkan kemampuanmu. Akhirnya saya berpikir, ini kan kemauan saya ya, saya harus betul-betul bertekad kan gitu. Kalau udah mau ya harus kan gitu. Akhirnya saya betul-betul niat, ayo bisa, saya ambil cobaan itu, rintangan itu. Walaupun sedikit pesimis ya sebenarnya, 2 bulan kan gitu, tapi belajar. Dan setiap waktu tidur siang, kan kalau pondok itu tidur cuma sebentar ya, siang setelah sekolah ada tidur sebentar, nanti sebelum asar bangun lagi sampai malam nggak tidur lagi, kecuali waktu malam. Nah saya itu waktu teman-teman tidur, saya tahu diri, saya masih harus ngejar mereka udah belajar bahasa Arab gitu kan, saya belum bisa baca Quran. Akhirnya qadarullah saya ambil waktu siang tidur itu untuk belajar dengan senior, di masjid. Siapa yang bangun nih di masjid nih, yang masih tilawah Quran atau masih ngaji gitu kan, saya samperin, akhi, saya bilang, boleh nggak ajarin saya mau supaya ngejar teman-teman ini, saya masih keterbatasan dalam membaca, ya kan masih berantakan lah pokoknya, alif-alif nggak kenal. Oh iya, alhamdulillah semua senior-senior itu pada baik kan, mendukung saya, kemudian diajarin itu dari nol, kadang sama ustadznya langsung kalau ada ustadz di masjid. Ya saya nggak ngerasa malu karena memang saya kemauan sendiri kan, jadi saya belajar. Qadarullah singkat cerita, alhamdulillah itu 2 bulan kurang 5 hari 4 hari lah, saya lupa itu. Itu alhamdulillah bisa, walaupun memang makhrajnya belum begitu, tapi bisa, tapi belum begitu fasih ya, belum begitu fasih sekali gitu, tapi bisa. Dan tajwidnya juga ya ada agak-agak kekurangan, tapi bisa udah. Gitu. Nah di situ setelah itu bisa, barulah saya belajar untuk tahsin kan gitu, memperbaiki makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf itu mulai belajar, ngikutin lah di pesantren. Bisa. Alhamdulillah atas izin Allah semua. Tadi yang saya pegang kemauan mengalahkan kemampuan. Saya betul-betul mau. Dan di situ akhirnya 6 tahun kata kiai saya, nggak apa-apa, kamu dikasih gratis sampai 6 tahun, tapi sungguh-sungguh, dan diminta ngabdi 1 tahun setelah selesai. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, pas mau lulusan keluar dari pondok, saya pengen nggak mau setengah-setengah. Kalau saya keluar dari pondok
pondok, kemudian setelah ngabdi setahun, saya mau kemana? Di dunia luar yang gelap kan gitu sebenarnya. Saya berpikir lagi, apalagi di Medan waktu itu kan, dengan lingkungan dan pergaulan seperti itu. Jadi saya merasa akan nanti sia-sia 6 tahun saya belajar di pondok itu. Bagaimana cara saya terus belajar terhadap agama Allah ini gitu kan. Saya berdoa aja, ya Allah, saya pengen kuliah ya Allah, kalau bisa di luar negeri, di Timur Tengah. Gitu kan. Saya berdoa itu. Dan siapapun saya ketemu, ini kunci bahwa benar doa silahul mukminin itu. Ya, bahwa doa itu senjata orang mukmin yang terkuat kan. Sampai-sampai saya kalau ketemu orang, saya nggak pernah pandang itu. Mau dia bertato, mau dia apa, mau dia siapa, doain ya. Mudah-mudahan saya bisa lanjut studi, terutama bisa ke Timur Tengah. Masya Allah. Ya, saya nggak tahu, qadarullah 2012 saya berangkat ke Jakarta karena nelpon Cici waktu itu 2011. Ci, why tak cek gua pakai bahasa Hokkien kan? Saya mau sekolah lagi, boleh nggak Ci? Sekolah apa? Agama. Kata cici saya dengan lembut-lembut kan, bujuk saya, kamu ke Batam dulu, karena cici saya di Batam. Kamu Batam dulu, nanti cici biayain semua segala macam. Ternyata memang ada kemauannya, tanda kutip, untuk menarik saya kembali, gitu kan? Karena adik paling kecil, paling disayang sama kakak sama cici kan gitu. Ayah sempat kaget juga, shock kan. Nah itu dipanggil, mau difasilitasi lah kuliah, kebutuhan pokoknya semuanya dikasih. Tapi saya berpikir lagi, hati kok nggak tenang, kayaknya ada sesuatu gitu. Akhirnya saya menolak dengan baik lah gitu. Saya bilang, Ci, saya pengen kerja dulu lah di Medan, kerja dulu sambil nabung untuk niat kuliah itu. Ternyata kebetulan memang jalannya seperti itu ya, setiap orang berbeda. Saya jalanin kerja 2 tahun, gaji ada tapi nggak terkumpul buat biaya kuliah saat itu. Ya entah, wallahu alam ya, memang sudah usaha tapi memang belum waktunya kali ya. Akhirnya saya beranikan diri, sisa duit tabungannya cukup beli tiket pesawat waktu itu ya, berangkat saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta waktu itu ada audisi sih sebenarnya, ikut audisi, cuman itu hanya pengalaman aja. Ikut audisi kan salah satu channel TV kan gitu nasional. Udah saya berangkat lagi, sisa duit beli tiket, niatnya untuk cari beasiswa karena kenal sama Ustadz Bakhtiar Nasir. Waktu itu beliau menawarkan akan dikasih tazkiyah, rekomendasi masuk ke LIPIA. Nah pas saat dia mau masuk ke LIPIA itu saya datang dengan segala berkas. Saya orang pertama ngerantau di Jakarta, masih bingung lah kan gitu, ngeraba gitu. Akhirnya qadarullah saya Ustadz Bakhtiarnya sibuk, saya nggak nyalain juga kan, artinya saya kontak guru-gurunya juga ada yang nyambung. Alhamdulillah saya sempat tinggal di AKL yang di Tebet dulu, ya saya tinggal di sana, bantu-bantu di sana. Kemudian saya tes, siapkan berkas tuh, masuk ke LIPIA. Ternyata begitu sampai depan LIPIA mau pendaftaran udah tutup. Ya Allah. Akhirnya saya ya sudahlah ya Allah, mungkin bukan jalan saya untuk kuliah lagi, untuk studi lagi gitu kan. Tapi akhirnya udahlah, saya kerja lagi tuh di Jakarta sambil ngajar, sambil bantu. Di Jakarta tuh apa tuh? Hah? Di Jakarta kerjanya apa? Ya itu waktu itu ngajar ngaji di masjid, bantu-bantu TPA. Ya itu aja. Kemudian bantu teman, ada yang usaha, saya bantu-bantu dagangan kecil-kecil. Apa yang bisa saya kerjakan, karena saya ini orang perantau kan, saya berpikir saya harus bisa dan yakin bahwa Allah itu pasti akan ngasih rezeki buat kita kan. Masya Allah. Dari situ saya terus berdoa dan terus minta doa sama orang-orang siapapun. Karena cita-citanya pengen belajar di Timur Tengah gitu kan, gimana pun. Dan saya belum tahu pilihannya Mesir, Madinah atau apa. Karena tahu senior saya ada yang beberapa ke Mesir kan, dapat beasiswa sekolah gratis dan lain sebagainya. Akhirnya qadarullah pas saat itu dari Jakarta bingung mau kemana sambil kerja, sambil cuma berdoa, nabung sempat kuliah di PT IKI. Dapat tuh di Jakarta, waktu Medan kan nggak terkumpul, di Jakarta terkumpul, kuliah di PT IKI Ciputat depan UIN kan. Nah sambil ngafal Quran di situ. Kemudian qadarullah semester pertama teman anak PT IKI itu ngajak dari AKL juga kan, itu ngajak ada pendaftaran beasiswa ke Madinah Muqabalah, bukan di pesantren Darun Najaj. Nah saya ke sana berangkat, sampai di sana itu Masya Allah kita ngajukan berkas, kata beliau panitianya itu udah tutup. Waduh ya Allah, ini kok terjadi lagi sama yang di LIPIA. Tapi saya beranikan diri, Ustadz tolong Ustadz, saya cita-cita saya ini, saya ngerantau jauh-jauh untuk pengen cari beasiswa, saya mau belajar Ustadz. Gimana Ustadz? Tolong kami Ustadz. Waktu itu kita bertiga kan, Ustadznya lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Ya udah, masukin berkas, cepet masukin tuh. Akhirnya kita ikut Muqabalah 2 minggu, belajar sama Syekh dari Madinah kan. Ya 2 minggu tuh Muqabalah. Qadarullah, teslah ujian, baik lisan maupun tertulis kan, ujian.
Udah semester 3 1 tahun pengumuman lama Madinah itu kan. 1 tahun baru pengumuman. Alhamdulillah saya udah gak kepikiran kok lama banget ini. Karena tahu saya kalau tes kan biasa 2 bulan, 3 bulan udah pengumuman. Ini 1 tahun gak ada kabar. Saya udah gak hiraukan. Bahkan nomor Rokom Tolib dia itu, nomor pelajarnya itu yang untuk buka webnya nanti kita hilang saya. Gak ada sama sekali. Gak bisa kalau walaupun saya lulus gak bisa dibuka kan, harus pakai nomor itu, kode itu. Akhirnya qadarullah teman saya bilang dari PT IKI, Rahmat, nama kamu lulus. Itu mah Rahmat Hidayat banyak, udah populer namanya, bukan saya. Orang saingannya berat, udah hafal 30 juz, sudah banyak hafalan hadisnya, pokoknya udah berat lah gitu. Pesimis gitu kan. Tapi terus minta doa gitu. Terus minta doa dengan kekuatan doa itu. Terus minta doa. Atas izin Allah, ini Rahmat. Dia waktu itu kan dilingkarin sama dia, dikasih tanda. Saya baca dong, Rahmat Hidayat Wong Sintong. Wah, Wong Sintongnya nggak ada yang nama ayah saya kan. Saya pikir, udah saya langsung sujud syukur. Masya Allah, saya langsung datang ke teman-teman yang tahu apa aja berkas yang harus disiapkan. Akhirnya kita siapkan dan qadarullah sebenarnya nggak bisa dibuka karena tadi Rokon Tolibnya hilang. Istri saya, alhamdulillah kita baru nikah kan, baru nikah 1. Memang rezeki dari pernikahan juga bisa jadi ya. Alhamdulillah baru nikah, istri baca-baca pakai bahasa Inggris kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dilihat tuh sama istri saya, dia coba dimasukkan nomornya, segala yang ada dari berkas saya waktu itu daftar kebuka. Qadarullah, alhamdulillah, saya bersyukur itu sekali. Udah. Tapi saya nggak tega ninggalin. Cuman kan untuk pertama itu kata istri, dia support ini untuk di jalan Allah. Kamu tuh di sana bukan jalan-jalan, belajar. Udah berangkat, gak apa-apa. Alhamdulillah disupport. Iya istri, alhamdulillah dapat istri yang kuat lah. Ditinggal kan waktu itu kan. Alhamdulillah berangkat tuh. Berangkat saya ngurus berkas. Lama itu ada sebulan lah. Medical check adalah sebagai semua syarat lah. Sampai akhirnya berangkatlah saya dapat beasiswa di Madinah. Tak lulus tahun 2019 akhir sebelum corona kemarin. Iya. Di Madinah gimana Pak waktu itu? Apa itu? Waktu ngeliat Madinah. Masya Allah, waktu lihat Madinah itu saya kayak mimpi, Boh. Mimpi ya? Mimpi. Orang-orang kan ke Timur Tengah kan, misalkan banyak ke Mesir, ke Sudan, ke mana, banyak juga mahasiswa Madinah kan. Tapi saya dulu tuh lihat kota Madinah sama lihat Mekah itu Ka'bah, cuman lihat dari TV. Kalau di pesantren itu kan suka di setelin tuh Ka'bah apa kan, live gitu kan. Saya cuma lihat doang gitu. Oh gitu ya? Gitu. Iya. Tapi ini pas lihat di sana, ya Allah Nabawi, ya Allah Mekah. Mimpi apa enggak kan gitu. Tapi Masya Allah, itu Allah izinin saya bukan karena kepintaran, tapi Allah kasih amanah buat saya. Ini mau nggak dia dikasih amanah, bisa menjaga amanah atau tidak ini kan gitu, untuk belajar. Nah disitulah saya manfaatkan waktu saya di Madinah itu 4 tahunan, itu saya belajar betul-betul di sana. 4 tahun? Iya, 4 tahun setengah lah, karena waktu itu saya memang ketika berangkat sampai sana kita nggak langsung kuliah, masih pengurusan berkas, ijro'at yang lainnya, syarat-syaratnya kita medical check up lagi di sana, cuman dikasih hadiah umroh sama kampus, suruh pulang lagi. Liburan, kepotong liburan Ramadan sampai haji, habis haji baru pulang ke Madinah, baru mulai kuliah. Jadi total 4 tahun setengah. Alhamdulillah atas izin Allah 4 tahun setengah di kota Madinah. Siapa yang nggak pengen kok di kota Rasul? Iya, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim. Makanya itu saya sangat bersyukur. Ternyata dari perjalanan saya cari beasiswa, telepon dengan rintangan ke Cici, disuruh balik lagi ke yang lama, dibujuk dengan segala materi kan gitu. Kemudian di Jakarta dijanjikan A, B, C dan lain sebagainya. Belum, ya itu Allah tahu yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Udah itu aja. Alhamdulillah saya jalanin kok. Ternyata Allah kasih yang lebih baik. Kadang-kala kita menganggap sesuatu itu baik, tapi kan belum tentu menurut Allah dikasih yang lebih baik. Allah tahu kapan waktunya. Ya alhamdulillah. Jadi itu sekilas kok ya. Sebenarnya panjang, itu singkat ceritanya. Sampai akhirnya saya bisa ke Madinah dan dapat beasiswa, pulang ke Indonesia dan alhamdulillah hari ini melanjutkan ya dakwah kecil-kecilan lah. Ngajak orang-orang sekitar saya ini minimal ya di Taman Sari ini khususnya gitu. Masya Allah. Ya, mohon doanya. Insya Allah. Iya, An-Naba TV jamaah mohon doanya biar saya istiqomah untuk bisa berdakwah, mengajak untuk kebaikan kepada orang-orang sekitar dan bisa memberikan manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini saya rasa udah banyak panjang sekali. Alhamdulillah. Udah merangkum semua pertanyaan saya itu. Alhamdulillah. Dan menarik ya kok ya. Apa namanya? Gak kan dari Medan ke Jakarta nggak tahu pengen ngapain. Nggak tahu. Cuman tahunya tujuannya mau dapat beasiswa, dikasih tazkiyah, rekomendasi, kan belum pasti berarti. Iya, betul. Yang luar biasanya itu Allah kasih rezeki nikah sama
Iya itu kan, aduh ya Allah. Dan nikah itu ya, masya Allah ya. Modal nekat loh. Oke, gimana? Itu nikah bukan suatu nikah itu kan sebenarnya karena saya berpikir hidup di Jakarta cari beasiswa, kemudian belum ketemu, bukan tidak ada tapi belum ketemu jalannya kan gitu ya. Hidup di kota Jakarta di tengah-tengah kota metropolitan seperti itu kan gitu kan, dengan keadaan yang luar biasa di Jakarta. Sementara saya nggak punya saudara senasab ya maksudnya ya, nggak ada yang di Jakarta, semua di Medan kebanyakan. Nah saya bingung mau kemana, sampai saya numpang tinggal sama teman-temanku. Iya saya numpang karena saya nggak punya modal kok. Ke Jakarta itu cuma modal tiket sama uang saku tinggal sekitar 100 atau 200 ribu, dan bawa HP masih jadul dulu, Nokia. Itu pun hilang karena saya wajah baru kan, wajah perantau. Kayak ketahuan, mungkin ada tanda itu udah tahu lah muka perantau ini. Iya, kecopet. Iya, hilang, nggak sadar. Qadarullah. Dan ujiannya memang seperti itulah. Akhirnya alhamdulillah bersabar, Allah ganti yang terbaik sampai akhirnya bisa punya ke Madinah itu tadi. Itu kok nikah? Nah, yang nikah itu ketemu waktu itu kan saya sudah mulai kuliah di PTP. Kemudian ada teman yang memang qadarullah orang sini punya kenalan sama bapak mertua saya, ibu mertua saya. Ngundang pengen cari seorang inilah dai atau ustadz untuk memberikan tausiah di acara santunan yatim se-Jakarta Barat. Waktu itu saya diundang lah. Alhamdulillah dikasih amanah. Saya coba mulai belajar berdakwah di situ. Awalnya ketemu sama istri, ya punya ya manusia lah kok. Akhirnya saya belum punya apa-apa, kerjaan juga belum ada, semua belum ada. Tapi saya yakin satu, bahwa kerjaan itu nggak menjamin rezeki kita juga. Dan saya yakin bahwa rezeki Allah yang menentukan semuanya. Ada takarannya, ada waktunya semuanya. Akhirnya sampai akhirnya saya bilang, saya mau nikah sama anak ibu mau khidmah, tapi saya belum punya kerja. Saya ceritakan biografi saya semua segala macam, diterima sama ibu mertua. Waktu itu bapak mertua udah nggak ada. Cerita, alhamdulillah sesingkat itu. Begitu pulang saya berpikir ngelamar anak orang, belum punya kepastian, modal buat nikah aja belum ada, tapi modal nekat. Daripada kita maksiat, daripada kita berzina. Iya, saya terus terang gitu, buat apa kan gitu. Ya, hanya kenikmatan sementara kan gitu. Akhirnya kita berdosanya berterus-terusan, auzubillah. Maka akhirnya saya berpikir nekat. Dan itu begitu pulang dari khidmah itu saya sempat, Rahmat, kamu ngomong apa tadi? Kamu nggak ngapain gitu kan? Kayak nggak pede gitu. Belum ada penghasilan, karena kan sebagian orang tua melihat calon mantunya harus ada kerjaan, harus ada segala macam. Tapi saya cuma yakin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Udah, ikhtiar, doa, kerja. Alhamdulillah. Dikasih waktu 3 bulan, kebeli mahar, kebeli modal sedikit, alhamdulillah. Itu nggak tahu min haitsu la yahtasib itu benar-benar Allah buktikan sampai saya betul-betul yakin surat Tolak 2 ketiga itu kan, sampai ayat ketiga itu. Ini pelajaran penting buat kita semua nih pemirsa sekalian. Keyakinan itu harus. Yakin. Jadi ketika kita berdoa pun kita nggak boleh ada kata tapi, nanti, begini, begitu. Berarti kita nggak yakin sepenuhnya sama Allah yang Maha Ar-Razzaq Al-Ghani. Nggak boleh. Harus penuh keyakinan. Cuman kadang-kala bukan saat itu dikabulkan. Bisa jadi dipending dulu atau dijadikan sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Ya, kita harus yakin tidak ada doa yang tertolak sebenarnya, kata Nabi SAW. Makanya diperintahkan kita terus berdoa. Dan salah satunya kuncinya saya selalu minta doa sama siapapun. Karena saya nggak tahu dia dari luarnya fisik modelnya seperti itu, kelihatannya nggak benar ya kan. Tapi mungkin dia satu saat dia berdoa khusyuk kepada Allah, atau dia sholat malam dia doakan saya kan gitu. Nah dengan kekuatan itu Allah kabulkan, termasuk saya bisa ke Madinah diantaranya juga itu. Ya, dari orang-orang yang sayang dan cinta kepada saya berterima kasih atas doa-doa mereka semuanya. Dan kita juga sama-sama doa lah, ya, saling mendoakan. Karena kita sesama mukmin tuh al-mukminul mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kan seperti satu bangunan yang berdiri kokoh, harus saling memperkuat kan. Ya, barakallah. Iya, insyaallah. Jadi, oke. Sepanjang perjalanan Ko Rahmat nih, bagaimana interaksi dengan keluarga sampai saat ini? Dulu memang awal-awalnya sempat kaget, pecah lah, marah, anak paling kecil, apalagi terutama ayah saya kan, dia merasa malu gitu terhadap jamaah-jamaah dia gitu kan, nggak malu lah gitu. Nah, akhirnya
cici saya juga menentang sampai marah-marah, sampai pernah disamperin kok. Saya belum di ke pesantren sama cici saya, pura-pura nanya kabar apa segala macam. Mau ditarik keluar dari pesantren karena tahu saya masuk Islam gitu. Tapi ya saya tetap dengan akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Tapi akhirnya kita ngobrol-ngobrol panjang di pesantren, dia udah nggak kuat untuk bujuk saya balik. Akhirnya dia pulang ke Batam. Sampai setelah lulus pesantren, ibu udah mulai nerima, bapak belum, ya masih ya cuek lah gitu ya. Tapi kalau pulang ke rumah masih tetap silaturahim. Aduh, masya Allah, banyak banget yang saya. Iya tuh, alhamdulillah. Sebenarnya ini jadi satu kemuliaan juga bagi saya bisa disampaikan oleh Anaba TV. Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim ke depan, insya Allah. Mampir-mampir kalau. Insya Allah. Mohon doanya juga agar saya bisa istiqomah di tengah-tengah kota Jakarta ini, di daerah Taman Sari ini. Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa masih mau, mohon maaf ya, tanda kutip berdakwah di lingkungan yang mungkin mayoritas ya mungkin satu, memang saya dapat istri orang sini, besar di sini gitu kan. Aslinya memang Garut, tapi besarnya di sini. Yang kedua, kita melanjutkan amanah orang tua mertua saya untuk menjalankan sekolah TK lah kecil-kecilan gitu kan, untuk tetap dijaga karena itu penuh perjuangan. Ada cerita itu kok, bangun TK itu banyak perjuangan, orang tidak suka, orang yang hasad gitu kan. Nah itu banyak. Namun kita lanjutin itu dan saya menggunakan fasilitas itu untuk berdakwah. Saya tarik nih karena lingkungan di sini kan terkenal lingkungan merah ya. Artinya anak-anak mudanya jauh lah dari pengetahuan tentang agama. Ya kemudian di masjid juga kita lihat jauh sekali ada anak-anak muda gitu. Kemudian banyak saya dengar yang tanda kutip make lah gitu kan, make, kemudian dia jauh lah pokoknya dari agama. Nah itu saya berpikir, saya tinggal di sini, saya dapat orang sini, apakah mungkin Allah menakdirkan saya di sini untuk berdakwah? Dan memang kan di tengah-tengah dikelilingi minoritas kita kan, mayoritas orang yang seetnis dengan saya gitu kan. Tetap saya jalanin dengan menunjukkan akhlak yang baik kan. Alhamdulillah saya ngajak yang sudah Islam dan lahirnya, kita ajak, kita buka majelis kecil-kecilan, kita dakwah di situ. Kemudian di masjid ini juga salah satunya awal mulanya saya berdakwah juga di tempat ini. Ya diberikan kesempatan oleh ketua DKM sampai kita kenal. Alhamdulillah silaturahim terus jalan. Nah itu saya tetap istiqomah karena memang mungkin semakin besarnya rintangan dalam berdakwah itu ya pahalanya akan semakin besar mungkin ya Pak. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diganjar seperti itu. Walaupun memang beratnya itu tadi kan dengan lingkungan kehidupan yang bebas. Ya walaupun kadang-kala banyak akhlak anak-anak muda yang sudah bobrok, tapi ya di situ kita harus istiqomah. Ya, bagaimana mengajak mereka, menarik mereka? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan memang posisi saya kan juga ya seumuran lah dengan orang-orang anak-anak muda yang ada di sini gitu kan, atau